Aku pengikut Yesus sejati yang dipanggil Nabi Isa. Nabi Isa pernah berkata kepada kaum Hawariyun, murid-muridnya, Ado, ado, Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Ipung Atria ini seringkali mengajukan narasumber atau memberikan narasumber di channelnya ini orang-orang yang tidak jelas. Jadi kontennya itu tidak mendidik. Karena kebanyakan, malah mungkin semuanya, itu justru menyesatkan umat. Karena semua narasumbernya ini bohong-bohongan. Ya, salah satunya ibu ini. Ibu ini lucu ya, nggak jelas orang ini. Omongannya itu nggak nyambung sama sekali. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat katanya ibu ini adalah mualaf cerdas. Apakah betul? Mari kita simak videonya. Aku pengikut Yesus sejati yang dipanggil Nabi Isa. Nabi Isa pernah berkata kepada kaum Hawariyun, murid-muridnya, Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Yesus tidak mati di salib, tetapi Yesus diangkat ke langit. Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa kembali kepada Bapaknya dan Bapakmu. Nabi Isa kembali kepada Allahnya dan Allahmu. Apakah mereka ini sudah kehabisan stok mualaf cerdas? Atau memang nggak ada sama sekali? Ya masa iya, ibu-ibu nggak jelas macam gini dibilang mualaf cerdas. Dilihat dari modelnya aja lah, itu sama sekali nggak jelas. Dan omongannya juga nggak nyambung. Masa iya sih? Iya. Mari kita bersama-sama melihat, mengupas apa yang dikatakan oleh ibu ini. Dia tadi mengatakan bahwa aku ini pengikut Yesus sejati loh yang dipanggil Nabi Isa. Ingat itu ya, dia bilang bahwa aku adalah pengikut Yesus sejati. Nah, ini antara otak dan mulut nggak nyambung. Dia bilang pengikut Yesus sejati. Pengikut Yesus sejati kok malah mualaf, Bu? Kalau kamu mengikut Yesus, pengikut Yesus yang sejati itu harus sangkal diri, pikul salib seperti yang tertulis di dalam Matius 16 ayat 24. Bukan justru malah murtad dari iman Kristen atau mualaf. Itu namanya Kristen abal-abal, bukan pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Gak bisa orang ngaku pengikut Yesus yang sejati sungguh-sungguh tapi justru malah mualaf. Nggak bisa. Justru orang pengikut Yesus sejati, apapun yang terjadi, dia akan tetap sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Begitu. Kemudian yang kedua, Yesus dipanggil Nabi Isa. Sejak kapan Yesus dipanggil sebagai Nabi Isa? Halo, Yesus dan Nabi Isa di dalam kekristenan, di dalam Islam itu berbeda. Yesus bukan Nabi Isa, itu berbeda. Dari silsilahnya, dari ceritanya aja berbeda. Yesus itu tidak pernah lahir di bawah pohon kurma. Yang lahir di bawah pohon kurma itu adalah Nabi Isa. Yesus tidak pernah diceritakan dalam Alkitab bisa berbicara dalam buayan ibunya. Yesus tidak pernah membuat mujizat dari tanah liat menjadi 12 ekor burung waktu usia 5 tahun masih kanak-kanak. Nggak pernah diceritakan di dalam Alkitab. Yesus mati di salib, tapi Isa tidak mati di salib. Jadi kesimpulannya adalah Yesus yang dipercayai oleh orang Kristen sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan Nabi Isa yang dikenal oleh orang Islam. Itu berbeda ya Bu ya. Dan kemudian dia tadi berkata, Yesus berkata kepada Hawariyun, murid-muridnya, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Kemudian disambung, Yesus tidak mati di salib tapi diangkat ke langit.
Nyambungnya di mana? Setelah Yesus ngomong mengenai Shema Israel, kok tiba-tiba Yesus tidak mati, tapi diangkat ke langit. Ibu ini lucu ya, nggak nyambung sama sekali loh ya. Alkitab itu sepakat ya, Injil semuanya sepakat bahwa Yesus mati di salib. Bukan hanya itu, sejarah pun juga mencatat bahwa Yesus mati di salib. Hanya Islam yang mengatakan Yesus tidak mati di salib. Ingat ya, sejarah mengatakan bahwa Yesus mati di salib. Mari kita bersama-sama melihat dari catatan sejarah di sini. Yang pertama kita akan melihat dari buku ini, bukunya Mas Taufik ini ya. Dari tulisan seorang sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus. Jadi ini adalah seorang sejarawan yang hidup pada abad pertama Masehi. Jadi dia berkata demikian. Dan sekitar waktu itu datanglah Yesus, seorang bijaksana. Kalau memang kita harus mengatakan bahwa ia adalah manusia, sebab ia banyak melakukan keajaiban dan mujizat. Ia adalah seorang guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan gembira. Ia banyak memenangkan hati orang-orang Yahudi dan orang Yunani. Dia adalah Sang Kristus. Pilatus ketika mendengar tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang terpandang di antara kita telah menjatuhkan hukuman penyalipan atas dia. Tetapi orang-orang yang mencintainya tidaklah berhenti. Sebab pada hari ketiga ia menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan hidup. Soal ini sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi Allah. Dan para nabi tersebut juga mengatakan banyak hal lain tentang dia. Dan sampai hari ini Kristen, demikian pengikutnya disebut masih belum punah. Itu ya. Jadi yang pertama, pengakuan dari sejarawan Yahudi Flavius Josephus itu mengatakan bahwa Yesus dihukum mati dengan cara disalibkan oleh Pilatus, gitu ya. Kemudian seorang yang bernama Cornelius Tacitus, dia hidup tahun 56 sampai 117 Masehi. Jadi dia ini adalah seorang senator dan sejarawan Roma. Dia mengatakan demikian. Akibatnya untuk menghentikan desas-desus itu, Nero yang diikat rasa bersalah mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum dengan siksaan paling keji kepada orang-orang yang disebut orang-orang Kristen yang dibenci karena kejahatannya. Kristus, dari siapa nama kepercayaan itu berasal, telah dihukum mati pada masa pemerintahan Tiberius oleh seorang prokurator kita, Pontius Pilatus. Jadi Cornelius Tacitus ini menceritakan mengenai kisah yang penting dalam kekristenan. Yang pertama adalah hukuman mati orang-orang Kristen yang dilakukan oleh Kaisar Nero dengan cara yang sungguh biadab, karena orang Kristen ini dituduh membakar kota Roma. Kedua, Cornelius Tacitus ini menceritakan mengenai hukuman mati yang diberikan oleh Pontius Pilatus kepada Yesus Kristus. Jadi dua orang ini bukan orang Kristen, tapi orang non-Kristen sepakat menyatakan bahwa Yesus mati di salib. Begitu ya. Yang mengatakan Yesus tidak mati di salib tadi adalah Islam. Ada lagi di dalam Injil Barnabas ini ya. Injil Barnabas, di dalam Injil Barnabas pasal yang ke-215 dan 216. Di sini menceritakan bahwa Yesus tidak mati di salib, melainkan diserupakan dengan Yudas Iskariot. Kita baca ya. Pasal ke-215. Ketika tentara bersama Yudas itu mendekati tempat Yesus, maka Yesus mendengar pendekatan dari banyak orang. Karenanya dalam ketakutan ia menarik diri ke dalam rumah dan ke-11 muridnya ketika itu sedang tidur. Kemudian ketika Allah melihat ancaman bahaya terhadap hambanya, malaikat Jibril, Mikael, Rafael, dan Uriel memerintahkan kepada para bawahannya untuk mengambil Yesus keluar dari dunia ini. Kemudian malaikat-malaikat yang kudus itu datang dan membawa Yesus melalui jendela yang terlihat ke arah selatan.
Mereka membawanya dan menempatkannya di surga ketiga dalam penjagaan para malaikat yang bertasbih kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Yudas masuk secara serampangan ke ruang Yesus di mana dia naik darinya. Sedangkan para murid lainnya sedang tertidur. Kemudian Allah bertindak luar biasa dalam perkara yang luar biasa. Yudas berubah dalam gaya berbicara dan juga wajahnya menjadi seperti Yesus. Sehingga kita meyakini bahwa dia memang Yesus. Jadi Injil Barnabas, Injil Belgedes yang ditulis pada abad ke-16 dengan menggunakan bahasa Spanyol ini, Italia dan Spanyol ini, menceritakan bahwa Yesus itu diangkat ke langit ketika dia sedang menghadapi bahaya waktu mau ditangkap. Sehingga Allah itu kemudian menyerupakan Yudas, mirip dengan Yesus. Baik berbicaranya, wajahnya, tubuhnya, semuanya mirip dengan Yesus. Jadi ini adalah Injil Barnabas. Jauh sebelum Injil Barnabas ada juga bidat Gnostik yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak sungguh-sungguh mati disalib karena yang disalib itu adalah tubuh bayangan Yesus. Itu adalah bidat Gnostik. Kemudian bidat Basilides. Bidat Basilides ini mengatakan bahwa Yesus tidak mati disalib, melainkan diserupakan. Siapakah yang diserupakan itu? Adalah Simon dari Kirene. Baik bidat Gnostik maupun Basilides itu tumbuh subur berkembang di Jazirah Arab pada abad ke-5 ke-6. Sebelumnya sudah ada, tapi tumbuh suburnya abad ke-5 dan ke-6. Tadi ya. Nah, mengenai kisah-kisah Yesus tadi yang ada juga yang diceritakan bahwa lahir di bawah pohon kurma, membuat mukjizat dari tanah liat, kemudian berbicara di gendongan ibunya, itu ya. Itu ada juga di dalam kitab apokrifa, ini New Testament. Jadi ini ada di sini, sudah sering saya bahas. Jadi itu ya, Kristen mengakui bahwa Yesus bukanlah Isa, Nabi Isa di dalam Islam. Dan Yesus itu mati disalib, bukan diserupakan. Alkitab mencatat bahwa Yesus mati disalib. Sejarah sepakat Yesus mati disalib. Begitu loh ya. Ibu-ibu ini kalau ngomong suka ngaco, suka ngawur, ngomong dulu nggak pernah dipikir. Lain kali kalau ngajuin itu yang cerdas dikit lah ya, jangan begini, malu-maluin. Sekian dari saya, Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati.